Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bahasa Inggrisnya dikatakan, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Jadi kata jaga hati, artinya apa? Hati itu penting banget. Jangan sampai hati itu dicemari oleh yang kotor, sehingga jadi jahat. Seperti gini, contoh, kalau ada security di depan sebuah bank, security itu kan bertugas menjaga bank itu supaya aman, gak kemasukan perampok. Karena ada yang penting apa? Uang-uang di dalam sana supaya aman. Demikian juga kita perlu jaga hati kita. Nah, kalau orang yang hatinya tuh memang jahat, ya perbuatannya dia bakal jahat, perkataannya dia bakal kotor. Tapi kalau memang baik, dia bakal tulus, ketahuan dari perbuatannya baik ya. Karena tulus dari dalam hati. Gimana kalau orang yang memang perbuatannya itu baik, ternyata ada udang di balik batu. Kelihatannya tuh baik depan kita, ternyata hatinya merencanakan yang jahat buat kita. Nah, kalau seperti ini, berarti dia cuma pura-pura, ya. Kita perlu hati-hati dengan orang seperti ini. Jangan sampai kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau memang dia jahatin kita, ya udah balas aja dengan kebaikan. Toh kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu jadi garam dan terang bagi dunia ini. Berarti artinya kita perlu memperlihatkan tampil beda, yang beda. Karena apa? Kristus itu terang, ya kan? Kita anak Tuhan, berarti kita juga harus jadi terang bagi dunia ini. Nah, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau dia masih tetap seperti itu, jahatin kita, ya udah nggak apa-apa, kita doakan aja supaya hatinya dijamah Tuhan. Kembali lagi, kalau tadi yang di awal jagalah hatimu kan. Nah, kalau diri kita gimana? Gimana cara menjaga hati kita sih? Nah, pertama itu waktu sendiri dengan Tuhan. Kita perlu waktu berdoa, baca Alkitab dan merenungkan. Kita perlu waktu mendengarkan firman Tuhan, banyak khotbah ya di online. Kemudian juga kita perlu pujian penyembahan pada Tuhan. Kita nyanyi lagu rohani, memuji menyembah Tuhan. Bahkan lagu-lagu rohani itu juga bisa menguatkan iman kita. Dan kita perlu introspeksi diri kita, apakah perbuatan kita, perkataan, karakter kita tuh sudah sejalan nggak sih dengan firman Tuhan? Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, yang kedua, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Kita perlu tahu dan kita perlu waspada. Ketiga, maafkan dia yang menyakiti kamu sesakit apapun itu. Banyak orang yang trauma, kepahitan, kekecewaan ya dengan orang lain karena disakiti. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mengampuni, kita perlu mengasihi mereka. Sesakit apapun itu kita ya. Karena yaitu Tuhan aja bilang kalau kalau kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampunimu. Itu. Nah, yang tadi jagalah hatimu, kembali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan berarti apa? Kalau tadi saya katakan perhatikan dengan siapa kita bergaul, berarti kita perlu waspada. Contoh, ada kumpulan penggosip, terus kita ikut-ikutan sama mereka. Jadi akhirnya penggosip juga dong. Kalau kita ikut-ikutan sama orang-orang yang nakal, kita ikut-ikutan nakal. Bergaulnya ya. Bukan maksud saya tuh kita musuhin mereka. Kalau ditegur hai, kita tuh kayak enggak, bukan begitu. Tapi maksud saya kalau mereka memang say hi apa kabar, nggak apa-apa, kita menghargai, kita balas. Tapi kalau lebih daripada itu, kita perlu waspada. Karena ketika kita bergaul dengan kumpulan yang salah, maka kita akan masuk ke dalam kumpulan yang salah. Kita akan dilihat orang, oh dia bagian dari kumpulan itu gitu. Kalau kumpulan penggosip, oh dia tukang gosip juga ya. Padahal kitanya sebetulnya nggak mau. Jadi kita perlu tegas, kita perlu penguasaan diri. Kalau memang kita tahu itu salah, ya udah, kenapa bergaul dengan mereka, jauhin aja ya. Nah, terus tadi kan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa maksudnya? Orang lain itu kalau melihat kita melakukan sesuatu, mereka kan menilai kita, ya. Walaupun nggak semua ya, ada orang-orang yang bakal melihat kita, oh orang ini seperti ini toh, oh dia kumpul sama tukang penggosip, oh dia ikutan gosip ya, oh dia tuh kumpul sama anak-anak yang tukang ngerokok, oh dia tukang ngerokok juga ya ternyata. Seperti itu. Jadi
orang akan melihat seperti apa karakter kita itu, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, apakah semakin baik atau makin buruk. Nah, makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Nah, jadi itu aja dari aku. Kalau kamu merasa ditegur oleh firman Tuhan ini, yuk bertobat. Bukan cuma kamu, tapi buat aku juga. Karena kita sama-sama belajar di video ini, kita sama-sama untuk lebih baik lagi dalam hal karakter, dalam hal perbuatan, perkataan kita, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita bertobat, ada hasil pertobatan, dan hasil pertobatan itu adalah perbuatan yang sesuai dengan pertobatan kita. Kalau kita ngomong Tuhan, saya mau bertobat, berarti tunjukkan lewat perbuatan kita. Ya, kembali lagi tadi, kalau memang kumpulan-kumpulan geng-geng yang toksik, ngapain ikutan kalau kita udah tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kita perlu penguasaan diri, guys. Ingat sekali lagi, kuasai dirimu dalam segala hal, ya. Gunakan waktu yang ada, waktu senggang atau waktu kosong kita itu untuk hal yang berfaedah, bukan unfaedah. Jangan lupa waktu sendiri dengan Tuhan, ya. Baca Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, dan jauh lebih baik kita bangun pergaulan kita dengan Tuhan. Karena itu akan membuat karakter kita lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video dan YouTube channel ini, Grace S. Christian. Dan kalian bisa juga follow TikTok dan IG aku di @GraceSChristian. Buat kalian yang mau konseling, kalian bisa DM lewat Instagram. Tinggal ketik, "Hai, saya mau konseling." Terima kasih.